Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan keluarga dalam Islam merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Islam sangat menekankan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa anak adalah amanah dan tanggung jawab orang tua. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Di samping memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik, orang tua juga dituntut untuk menjaga akhlak mereka dalam berinteraksi dengan anak-anak. Namun, tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari, orang tua jatuh dalam beberapa perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa perbuatan buruk yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan fisik, emosional, dan spiritual anak. Dalam Islam, ada beberapa dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah terkait dengan cara orang tua memperlakukan anak-anak mereka. Perilaku seperti bersikap kasar, pilih kasih, dan tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, misalnya, adalah dosa yang harus dihindari oleh setiap orang tua. Di video kali ini, kita akan membahas 6 dosa besar yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka yang sangat dibenci oleh Allah. Selain itu, kita juga akan merujuk pada contoh-contoh kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW sebagai pembelajaran bagi kita untuk menjadi orang tua yang bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita semua dapat lebih berhati-hati dalam mendidik anak dan tidak terjatuh pada perbuatan yang merugikan anak-anak kita dan berdampak pada hubungan kita dengan Allah. 1. Bersikap kasar terhadap anak. Bersikap kasar terhadap anak, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, atau emosional, adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai amanah dan hak yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan bergaulah dengan mereka, istri-istri, dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Meskipun ayat ini berbicara mengenai hubungan suami istri, prinsip bergaul dengan cara yang baik berlaku juga terhadap hubungan orang tua dengan anak-anak mereka. Sifat kasar, keras, atau tidak sabar terhadap anak-anak sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW sebagai teladan utama umat Islam selalu menunjukkan sikap yang penuh kelembutan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Beliau tidak pernah bersikap kasar, meskipun dihadapkan dengan situasi yang penuh tantangan. Dalam banyak kisah, Rasulullah SAW terlihat sangat memperhatikan perasaan dan kondisi anak-anak. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Qais, beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain, sementara di hadapan beliau ada seorang Arab Badui yang berkata, 'Saya memiliki 10 anak, tetapi saya tidak pernah mencium mereka.'" Rasulullah SAW menoleh kepadanya dan berkata, "Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan kelembutan sangat ditekankan dalam Islam, bahkan terhadap anak-anak. Bersikap kasar terhadap anak
baik melalui kata-kata yang menyakitkan maupun tindakan fisik yang keras, dapat menimbulkan trauma psikologis yang dalam pada anak. Trauma ini tidak hanya mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak, tetapi juga dapat merusak perkembangan emosional dan mental anak tersebut. Selain itu, sikap kasar dapat menyebabkan anak merasa tidak dihargai, yang berujung pada penurunan rasa percaya diri dan bahkan bisa mengarah pada perilaku agresif atau kecemasan di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seseorang, Dia akan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya." Hadis riwayat Bukhari yang mengingatkan kita bahwa kasih sayang kepada anak-anak adalah tanda cinta Allah yang harus selalu dijaga. 2. Pilih kasih kepada anak. Pilih kasih, yaitu perlakuan yang berbeda-beda terhadap anak-anak, seringkali terjadi dalam keluarga. Ketika orang tua menunjukkan perlakuan yang tidak adil, baik dalam pemberian perhatian, kasih sayang, maupun pemberian materi, hal ini dapat merusak ikatan kekeluargaan dan menciptakan kecemburuan di antara anak-anak. Dalam Islam, orang tua diwajibkan untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka dan janganlah kamu menukarkannya dengan harta yang lebih buruk." Quran Surat An-Nisa ayat 2 yang mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dan harus dipenuhi dengan adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya keadilan di antara anak-anak. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian." Hadis riwayat Bukhari. Keputusan yang tidak adil, misalnya memberikan perhatian lebih kepada satu anak sementara yang lain merasa diabaikan, dapat menyebabkan ketidakharmonisan di keluarga dan merusak hubungan antara saudara kandung. Biasanya, anak yang merasa lebih disayangi atau lebih dihargai akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi, sedangkan yang merasa terabaikan bisa mengembangkan rasa cemas, rendah diri, atau bahkan menjadi lebih memberontak. Selain itu, pilih kasih dalam hal materi juga sangat berbahaya. Dalam banyak kasus, orang tua mungkin lebih memanjakan satu anak sementara yang lain merasa tidak mendapatkan perhatian yang sama. Ini bisa menimbulkan kecemburuan yang tidak hanya mengganggu hubungan antar saudara, tetapi juga dapat mempengaruhi rasa aman dan kedamaian di dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan pentingnya memperlakukan anak-anak dengan adil, tidak hanya dalam kasih sayang tetapi juga dalam distribusi materi dan perhatian. 3. Membanding-bandingkan anak. Membandingkan anak dengan saudara kandung atau dengan anak orang lain adalah salah satu perilaku yang sangat merugikan perkembangan anak. Islam mengajarkan kita untuk menghargai setiap individu dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Setiap anak memiliki karakteristik dan bakat yang berbeda-beda, dan sebagai orang tua, kita harus memahami dan menerima perbedaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita tidak membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain, karena ini bisa menyebabkan perasaan tidak dihargai dan rendah diri pada anak. Dalam sebuah kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat yang selalu membandingkan anak-anaknya dalam hal kecerdasan dan prestasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setiap anak memiliki hak yang sama untuk dicintai dan diperlakukan dengan adil." Pembandingan yang terus-menerus antara anak-anak dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan merusak hubungan antar saudara. Anak yang merasa tidak dapat memenuhi ekspektasi orang tua karena perbandingan tersebut cenderung kehilangan motivasi untuk berkembang. Di sisi lain, anak yang selalu dibanggakan oleh orang tua karena prestasi atau kemampuannya akan tumbuh dengan rasa sombong dan merasa lebih tinggi dari saudaranya. Penting bagi orang tua untuk menghargai dan merayakan keunikan setiap anak. Jika ada anak yang lebih berbakat dalam suatu hal, orang tua sebaiknya memberikan pujian dan dorongan tanpa merendahkan kemampuan anak lainnya. Dengan cara ini, anak-anak dapat tumbuh dengan rasa percaya diri dan tidak merasa tertekan untuk bersaing satu sama lain, tetapi saling mendukung dalam mencapainya.
4. Mengekang kebebasan anak. Mengekang kebebasan anak, baik dalam hal pilihan pendidikan, pergaulan, ataupun kegiatan, merupakan salah satu bentuk penganiayaan psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Dalam Islam, orang tua diwajibkan untuk memberikan bimbingan, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Kebebasan ini penting untuk memupuk rasa percaya diri dan kemampuan anak dalam membuat keputusan yang bijaksana di masa depan. Islam mengajarkan agar orang tua tidak mengendalikan atau memaksakan kehendak mereka terhadap anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa orang tua harus memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta memberi mereka kesempatan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Orang tua seharusnya tidak membatasi potensi anak dengan memaksakan pilihan hidup mereka, melainkan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin menganggap bahwa mereka tahu yang terbaik untuk anak-anak mereka dan terlalu mengatur kehidupan anak secara detail, mulai dari teman-teman yang mereka pilih hingga apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Hal ini bisa membuat anak merasa terkekang dan dapat menyebabkan pemberontakan atau penurunan kepercayaan diri. Sebaliknya, dengan memberikan kebebasan yang sehat dan bijaksana, anak-anak dapat belajar bertanggung jawab atas keputusan mereka dan mempersiapkan diri untuk menjadi individu yang mandiri. 5. Mendoakan keburukan kepada anak. Mendoakan keburukan kepada anak adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Doa seorang ibu terhadap anaknya, terutama jika berisi permohonan keburukan, sangat dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak mereka, meskipun dalam keadaan marah atau kecewa sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa seorang ibu terhadap anaknya tidak akan sia-sia." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menjaga ucapan dan doa mereka, karena doa yang buruk dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan anak-anak. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang ibu mengutuk anaknya karena kesulitan yang dihadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ibu tersebut dan mengingatkan bahwa doa orang tua sangat berpengaruh terhadap nasib anak. Dalam Islam, doa orang tua adalah salah satu bentuk ikhtiar yang sangat kuat, dan doa yang penuh harapan dan kebaikan akan mendatangkan berkah bagi anak-anak. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa doa-doa kita untuk anak-anak selalu mengarah pada kebaikan, kesuksesan, dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. 6. Tidak memberi pendidikan kepada anak. Pendidikan adalah salah satu hak yang paling penting bagi anak dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya pendidikan baik dalam hal agama maupun pengetahuan umum. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama bagi anak-anak, yang tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga pendidikan akhlak dan moral. Sayangnya, banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan anak-anak mereka, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan, atau alasan lainnya. Padahal, sebagai orang tua, memberikan pendidikan yang baik adalah salah satu kewajiban terbesar yang harus dipenuhi. Dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, baik dalam hal agama maupun pengetahuan umum. Hal ini tercermin dalam pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sahabat, yang tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama tetapi juga keterampilan hidup yang bermanfaat. Jika orang tua tidak memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anak mereka, mereka tidak hanya gagal memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua, tetapi juga merugikan masa depan anak-anak.
Pendidikan yang buruk dapat menghalangi anak untuk berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat. Sebaliknya, memberikan pendidikan yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan memberi manfaat bagi anak dan masyarakat luas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, orang tua memegang peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka. Sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak harus diberi perhatian yang penuh kasih sayang, keadilan, dan pendidikan yang memadai. Perlakuan yang tidak adil atau kasar terhadap anak-anak dapat merusak hubungan keluarga dan mempengaruhi perkembangan anak secara psikologis dan emosional. Oleh karena itu, setiap orang tua harus menyadari betapa besar tanggung jawab mereka dan berusaha mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Dengan memahami dan menghindari 6 dosa besar yang disebutkan di atas, kita dapat menjadi orang tua yang lebih baik, yang memberikan kebaikan dan berkah bagi anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita harus selalu mengingat bahwa segala tindakan kita terhadap anak-anak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan memberikan kasih sayang, keadilan, dan pendidikan yang baik, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang penuh keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi orang tua yang baik dan bijaksana. Mari kita berusaha dengan sepenuh hati untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang terbaik, mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjaga mereka agar menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.